Sudah ada Alkitab belum di situ? Sudah. Alright, bagus sekali. Yang kedua, kalau air putih boleh deh disiapin di samping, tapi nggak bersama snacknya ya. Cuma air putih aja, air putih biasa. Iya, takut batuk nanti waktu nyanyi atau kepanasan. Boleh lah disiapin, sudah. Alright. Sekarang semuanya mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari semua kita bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, tidak ada yang main-main ya. Yuk, lausakan pimpin dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Saat ini kami mau memulai ibadah online sekolah minggu. Di minggu ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kiranya apa yang kami naikkan bisa menyenangkan hati Tuhan, dan kiranya firman Tuhan boleh tertabur dalam hati kami yang paling subur, dan itu boleh menjadi pegangan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, adik-adik sadar nggak bahwa firman Tuhan sepanjang beberapa minggu ini adalah tentang perjalanan Rasul Paulus ya, yang tadinya seorang pembunuh tapi Tuhan pakai untuk menjadi pengabar Injil. Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Nah, kenapa? Karena dia mau nama Tuhan diberitakan sehingga orang-orang bisa mengenal Tuhan, memuliakan Dia. Nah, lagu berikut ini, pujian berikut ini kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bilang Allah kita itu dahsyat. Dan yang memuji Allah kita itu bukan cuma kita sendiri, tapi dari pulau-pulau, dari lembah-lembah, bahkan dari gunung-gunung yang tinggi, semuanya memuji Tuhan. Kalau adik-adik belum tahu lagunya, adik-adik belajar ya. Yang udah tahu lagunya, nyanyinya dengan semangat. Judulnya Allahku Dahsyat. Nanti ikutin gerakan langsung ya. Go. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat ke timur, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oke. Sambil berdiri sekarang semuanya ya. Belajar lagi ya. Yuk. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Bilang Allahku dahsyat ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh,
kita belajar kan beberapa minggu lalu ini, dia nggak pernah capek bekerja bagi Tuhan. Ya, karena ada Roh Kudus yang menyertai dia. Adik-adik, walaupun sekolah online, ibadah online, juga nggak boleh capek. Ya, nggak usah merasa lelah. Kalau lelah, ya nggak apa-apa sih. Tapi ingat, adik-adik nggak sendiri karena ada Roh Kudus. Pujian berikut ini bilang, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oke? Yuk, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Dan masih semangat memuji Tuhan. Oke, dalam hati dia menjawab, ayo kita ngomong semangat. Masih ikuti gerakan lause ya. Pegang dengkulnya, bilang diputar, jangan lelah. Orang, pegang dengkulnya ya. Jangan lelah, putar. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Pegang dengkulnya lagi. Tiada lelah, putar. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah ya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari awal, oke? Daru, jangan lelah. Jangan lelah, putar dengkulnya. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah, yuk. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, lagi ya. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk. Nah, jadi adik-adik, pokoknya sampai sepanjang hidup kita mau terus mengikut Yesus. Walaupun yang lainnya udah gak mau ikut Yesus lagi, atau apapun yang terjadi pokoknya, ya, sampai kita sudah tidak bisa bernafas, kita mau mengikut Yesus. Bagaimana caranya kita bisa mengikut Yesus? Nah, adik-adik harus dengar firman Tuhan baik-baik, harus berdoa sungguh-sungguh, harus ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh juga, ya. Dan pujian berikut akan mengantar kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan luar biasa, mengikuti Yesus keputusanku. Yo, sambil duduk, gak apa-apa. Boleh sambil duduk, kan? Yo, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan.
Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Wah, baiklah adik-adik, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak semua adik-adik untuk siapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik kita siap berdoa ya. Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Adik-adik ikuti dalam hati ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk memahami firman-Mu. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, wah, tidak sabar lagi ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, ketika Lause Sani tampilkan layarnya ya di depan, adik-adik masih ingat nggak ya cerita atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause? Oleh Lause siapa ya? Ada yang mau bantu ingatkan Lause Sani nggak? Kira-kira siapa yang membawa firman atau cerita minggu lalu? Iya, betul ya, Lause Leo. Nah, jadi adik-adik hari ini kita akan melanjutkan cerita yang dibawakan oleh Lause Leo. Nah, ketika Lause tampilkan layarnya ada dua foto atau dua gambar laki-laki tangguh, laki-laki tampan di sini ya. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya siapa tokoh Alkitab yang diceritakan minggu lalu? Ayo loh, siapa? Siapa? Oh betul sekali ya, namanya adalah Paulus dan Barnabas. Wah, adik-adik pintar semua ya, pada ingat firman minggu lalu. Nah sekarang Lause Sani juga mau melanjutkan nih cerita perjalanan Paulus dan Barnabas ketika mengabarkan Injil atau berita keselamatan kepada banyak orang. Tapi sebelumnya Lause ada satu cerita nih ya, cerita singkat tentang anak yang taat. Wah, anak yang taat itu kayaknya aku deh, Miss. Nah, coba kita lihat ya. Namanya adalah Sari, ya. Dia ini adalah anak yang rajin kalau menurut Lause ya. Dia ini masih kelas 1. Nah, adik-adik, menurut adik-adik ketika melihat gambar Sari di sini, kira-kira Sari itu seperti apa sih? Anak yang seperti apa sih? Coba pikirkan. Anak yang seperti apa? Wah, betul ya, anak yang rajin, anak yang suka membaca, dan mungkin anak yang taat ya. Makanya dia juga rajin dan suka belajar ya. Nah, karena itu adik-adik, mamanya Sari senang sama Sari ya. Sari itu selalu dengar-dengaran sama mamanya. Dia itu anak yang suka belajar, makanya mamanya senang sama Sari ya. Jadi suatu saat ya di malam hari, mama datang ke kamarnya Sari ya, nemenin Sari baca buku. Tiba-tiba mama sampaikan kepada Sari, Sari, kalau kamu mau jadi anak yang taat seterusnya, anak yang rajin dan selalu dengar-dengaran sama mama, nanti di akhir semester mama akan kasih kamu hadiah loh. Wah, Sari senang sekali adik-adik.
Wah, ternyata jadi anak yang taat itu enak sekali ya. Pasti dikasih sesuatu akhir-akhirnya. Ujung-ujungnya dikasih sesuatu. Bener nggak? Iya. Ah, Sari sangat semangat nih adik-adik. Dia mau belajar lebih giat lagi. Mau dengar-dengaran sama mama. Mau baca buku lebih rajin lagi. Ya kan? Nah, akhirnya terbukti adik-adik. Ia jadi juara. Ya, dia berprestasi di sekolah. Dia membanggakan mama dan juga papa, ya. Nah, nggak sampai di situ aja nih adik-adik. Mama menepati janjinya suatu saat, yaitu mama kasih hadiah. Nah, hadiah berharga, hadiah paling spesial yang pernah Sari terima. Tentu Sari bahagia sekali ya adik-adik ya. Kalau misalnya adik-adik punya pengalaman yang sama seperti Sari, pasti adik-adik juga senang dapat hadiah dari mama atau papa. Nah, ternyata ketaatan Sari ini memperoleh hadiah ya adik-adik ya. Akhirnya dia memperoleh sesuatu yang baik nih ujung-ujungnya. Nah, pertanyaannya nih adik-adik, apa hubungan cerita Sari tentang khotbah hari ini, Lause? Oke deh, Lause akan ceritakan ya. Nah, adik-adik lihat di sini. Coba kita baca sama-sama judul firman Tuhan hari ini ya. Oke, judulnya adalah Sidang di Yerusalem, keselamatan bagi yang percaya. Nah, firman ini kita bisa dapatkan di Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 21 ya. Jadi cerita ini adalah melanjutkan perjalanan Paulus dan Barnabas ya dalam memberitakan Injil. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bingung, kira-kira sidang itu apa sih, Lause? Aku nggak pernah dengar kata sidang, atau aku pernah dengar tapi aku nggak ngerti artinya. Oke, Lause jelaskan ya artinya sidang itu apa. Jadi sidang itu adalah menetapkan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi dalam persidangan tentu ada seseorang yang kuasanya lebih tinggi yang menetapkan siapa yang benar, siapa yang salah. Aduh, Lause, aku bingung. Oke deh, Lause kasih contoh. Misalnya nih ya, seorang atau seorang anak ya, dia itu punya Cece ya, dia berarti Dede. Cece sama Dedek lagi berantem ya, nggak ada yang mau ngalah. Dedek sama Cece maunya bener terus. Cece bilang kamu yang salah Dedek, Dedek bilang kamu yang salah Cece, kamu ambil bonekaku tanpa izin, kamu ambil mainanku tanpa izin. Nah, jadi perseteruan atau pertikaian maupun perkelahian ini nggak selesai karena tidak ada yang mau ngalah. Oke deh, ujung-ujungnya siapa yang ambil alih? Tentu mama papa. Mama papa yang punya kuasa lebih tinggi di rumah, benar ya? Nah, akhirnya mama papa datang untuk menetapkan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, lalu ditanya, Dedek, kamu kenapa berantem sama Cece? Misalnya, karena Cece ambil boneka nggak izin mama, papa. Oke, nah dari situ bisa diambil keputusan kalau ternyata Cece yang salah. Cece nggak izin dulu ngambil mainan atau boneka Dede. Nah, jadi mama papa yang memutuskan siapa yang salah. Nah, kegiatan ini dimaksud sebagai sidang ya. Jadi ada sebuah masalah lalu dicari solusi. Siapa yang salah, siapa yang benar, gitu ya. Oke, lalu nanti akhirnya bisa berdamai ataupun masuk ke persidangan selanjutnya, gitu ya. Itu namanya sidang, menetapkan siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, adik-adik, kita lanjut ya. Di sini, apa sih kenapa
Paulus dan Barnabas kok bisa ada di sidang Yerusalem, Lause? Emang mereka ada masalah apa? Tadi kata Lause, kalau ada di sidang pasti ada masalah. Berarti masalahnya apa? Nah, yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Jadi, ketika Barnabas dan Paulus mengabarkan berita Injil atau kabar baik kepada semua orang, mereka singgah dulu ke Antiokhia, ya, itu kota Antiokhia. Tetapi orang-orang Yudea juga datang ke sana. Nah, orang-orang Yudea ini mengajarkan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, itu orang-orang Yudea ini mengajarkan orang-orang di Antiokhia kalau hukum sunat itu penting, harus ditaati. Karena kalau enggak, kamu enggak selamat, kata orang-orang Yudea waktu itu. Nah, tentu Barnabas dan Paulus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak setuju, adik-adik. Mereka nggak setuju dengan pendapat dan ajaran orang-orang Yudea ini. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Jadi hukum sunat ini itu tidak penting lagi, kata si Barnabas dan Paulus. Tapi orang-orang Yudea tidak tinggal diam. Mereka nggak mau ngalah. Mereka tetap memberikan pendapat. Oh tidak, ini adalah hukum yang diberikan oleh Nabi Musa. Kita harus tetap lakukan. Karena dengan begitu orang-orang bisa selamat, kata orang-orang Yudea. Oh tidak seperti itu. Oh tidak. Nah, jadi mereka ini bersikeras untuk menang. Ya, siapa kira-kira yang benar, siapa yang salah. Kalau Paulus sama Barnabas yakin kalau mereka benar, karena mereka mengabarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Benar ya? Nah, tapi karena orang-orang Yudea tidak mau mengalah, akhirnya mereka sepakat. Kalau begitu, mari kita pergi ke Yerusalem. Di sana kita bertemu dengan rasul-rasul, penatua-penatua, supaya ditetapkan siapa yang benar, siapa yang salah, kata mereka. Nah, lalu mereka pergi, anak-anak pergi bersama-sama ya. Nah, setelah mereka beranjak pergi, di tengah perjalanan dari kota Antiokhia, mereka di perjalanan melewati Fenisia, Samaria, ya. Tahu nggak adik-adik apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tinggal diam ya. Paulus sama Barnabas ini justru mengabarkan firman Tuhan selama perjalanan mereka. Wah, mereka ini ya tidak ada kesempatan untuk bermalas-malasan, adik-adik. Bahkan dalam perjalanan sidang sekalipun, mereka tetap mau mengabarkan firman Tuhan, Injil kabar baik kepada semua orang. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan Yesus, mereka mengabarkan kabar baik itu, dan banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui mereka. Wah, mereka gak berhenti bekerja ya adik-adik ya. Bahkan ketika mereka sedang menuju sidang sekalipun, mereka tetap semangat mengabarkan berita Injil itu. Wah, nah adik-adik, mereka sudah lewat nih ya dari Antiokhia, Fenisia, bahkan sampai Samaria. Nah, akhirnya mereka sampai di Yerusalem atau Yerusalem ya. Nah, adik-adik, di Yerusalem mereka disambut dengan hangat oleh rasul-rasul, penatua-penatua, begitu ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga banyak orang-orang di sana ya. Paulus dan juga Barnabas disambut oleh rasul-rasul seperti Petrus, Yakobus, begitu. Nah, tapi mereka bertanya-tanya nih adik-adik,
"Oh, kenapa? Kenapa kamu datang ke sini? Ada apa? Ada masalah apa ini?" Nah, akhirnya Paulus dan Barnabas menjelaskan, ya, dan juga orang-orang Yudea menjelaskan, "Begini, kami mengajarkan orang-orang untuk mengikuti adat istiadat yang disampaikan oleh Nabi Musa, bahwa kita harus menjalankan hukum sunat supaya kita diselamatkan," kata orang-orang Yudea, ya. Nah, mereka berdiskusi, lalu mereka membicarakan, ya, pendapat mereka satu sama lain. Nah, tahu nggak adik-adik, orang-orang Farisi yang mendengarkan penjelasan Paulus, Barnabas, dan orang-orang Yudea ini, mereka juga tidak setuju dengan Paulus dan Barnabas. Mereka juga setuju kepada orang-orang Yudea bahwa hanya dengan hukum sunat maka kita bisa selamat. Orang-orang Farisi tidak setuju dengan pendapat Paulus dan Barnabas. Nah, karena sudah berseteru, sudah semakin panas sidang ini, lalu salah satu di antara mereka, yaitu Rasul Tuhan Yesus, yaitu Petrus, dia berdiri lalu berkata kepada semua orang, "Aku telah dipilih oleh Allah sejak dahulu untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus," kata Petrus, ya. Jadi Tuhan mengabarkan dan menyampaikan keselamatan itu, memberikan keselamatan itu kepada setiap orang. Tuhan juga memilih umatnya. Siapa umatnya? Umat pilihan Tuhan? Siapa? Iya, umat Israel, bangsa Israel, ya. Tuhan memilih mereka untuk mengabarkan kebenaran itu kepada semua orang. Yang artinya apa? Yang artinya keselamatan itu tidak pandang bulu, anak-anak. Tuhan mau semua orang selamat melalui iman percaya kita kepadanya. Jadi bukan dengan hukum sunat kita bisa selamat, tetapi hanya dengan percaya kepada kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada penebusan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan, ya. "Sebaliknya, dengan kita percaya bahwa oleh kasih karunia kepada Yesus, ya, kita bisa selamat." Jadi bukan karena kita taat dengan hukum sunat maka kita selamat, bukan, ya. Karena Tuhan sudah menggenapi firman-Nya, adik-adik, ya. Jadi kenapa? Jadi cara kita atau bagaimana kita bisa selamat, yaitu dengan percaya, dengan iman kita kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, baru kita bisa selamat, bukan dengan hukum Taurat ataupun hukum sunat yang diberikan oleh Nabi Musa. Nah, dengan perkataan Petrus yang sangat menusuk, yang sangat jelas didengarkan oleh semua orang, maka orang-orang Farisi dan orang-orang Yudea terdiam. Ya, mereka terdiam, adik-adik. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya. Ya, benar juga, ya, kata Petrus, ya. Benar juga, ya. Akhirnya Paulus dan Barnabas memberitakan dan juga memberi kesaksian, menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Ada banyak sekali mukjizat-mukjizat yang telah Tuhan izinkan terjadi melalui mereka. Banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus melalui mereka. Ya, jadi Tuhan memakai Paulus dan Barnabas untuk mengabarkan firman Tuhan, dan banyak sekali orang yang percaya. Jadi semua orang jadi terdiam, ya, salut, dan mereka kagum akan karya Tuhan yang begitu besar melalui Paulus dan Barnabas. Nah, oleh karena itu Yakobus langsung berdiri. Baiklah, karena kita sudah mendengarkan, ya, mana yang benar dan mana yang tidak benar, ya.
kita semestinya harus ingat bahwa justru kita harus mengabarkan berita Injil itu ke semua orang, ke bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita mengabarkan Injil itu? Yaitu dengan memberikan surat, ya, mengirimkan surat kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga tahu bahwa hanya dengan percaya maka kita bisa selamat, ya. Jadi adik-adik, kita tidak dibatasi oleh hukum-hukum Taurat lagi. Bukan dengan taat kepada hukum Taurat maka kita selamat, bukan ya adik-adik ya. Tetapi dengan percaya kepada keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus, maka kita bisa selamat. Nah, adik-adik, setelah mereka sudah mengabarkan dan sudah menang dalam persidangan, ya, mereka bahagia, bersyukur kepada Tuhan, dan mereka kembali lagi ke Antiokhia, ya. Nah, adik-adik, apa sih kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini? Kesimpulannya sederhana, adik-adik. Jadi keselamatan itu seharusnya tidak dipersulit oleh hukum-hukum seperti hukum Taurat ataupun hukum sunat. Karena Yesus sudah menggenapi janji keselamatan. Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi hanya dengan percaya saja kita beroleh keselamatan. Dan ketaatan itu adalah respon kita, respon kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Bukan dengan taat baru kita memperoleh sesuatu. Justru kita percaya, kita memperoleh terlebih dahulu. Lalu kita meresponi keselamatan itu dengan ketaatan. Betul ya? Jadi tidak benar kalau kita bilang seperti ini. Seperti ini misalnya. Oh, aku nggak perlu taat sama Tuhan Yesus. Kan aku sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nanti juga aku akan tetap selamat meskipun aku nggak taat. Tidak benar adik-adik. Ya, justru kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita harus taat. Berarti kita responnya harus taat kepada Tuhan. Karena dengan ketaatan berarti kita sadar bahwa kepercayaan kita ini menuntut ketaatan anak-anak. Ya. Nah, jadi keselamatan, kepercayaan kita itu berbanding lurus dengan ketaatan. Ya, adik-adik ya. Jadi kita ini seharusnya bukan seperti Sari, ya. Sari mau taat karena mau memperoleh sesuatu. Seharusnya kita harus taat karena kita ini anak-anak Tuhan. Karena kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan itu berarti anak-anak yang taat. Nah, jadi kita taat karena kita anak-anak Tuhan. Bukan kita taat karena mau memperoleh sesuatu. Ya, diingat ya adik-adik ya. Kita taat karena kita percaya sama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Bukan karena kita taat mau memperoleh sesuatu. Bukan, ya. Nah, jadi Lause harap adik-adik semua mau percaya kepada keselamatan dan Injil yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Lause harap kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita supaya kita bisa menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu nih, Lause mau ajak adik-adik semua, yuk beritakan Injil itu, kabar baik itu, berita keselamatan itu kepada keluarga di rumah, Cici Koko. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling sederhana, yaitu jadi anak yang baik. Bukan supaya dipuji, tapi karena kamu anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, anak yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak yang taat, anak yang baik. Nah, jadi dengan jadi contoh yang baik, kita pun
sudah memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, demikian firman kita pada hari ini, adik-adik. Oleh karena itu, Lause akan menutup firman hari ini di dalam doa. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan mengingatkan kami akan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kami percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya kami taat kepada Tuhan. Bukan kami taat hanya karena ingin memperoleh sesuatu. Kami taat karena Tuhan sudah menyelamatkan kami dan sudah memberikan kami kebebasan yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan selesai sekolah minggu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami dalam menjalankan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih untuk lause-lause yang sudah melayani hari ini, lause Sanida dan juga lause Menik ya. Kiranya Tuhan memberkati lause-lause yang sudah melayani. Nah, lause Jonathan pada hari ini mau menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, ibadah sekolah minggu depan kita ibadah di YouTube GKY Pangkal Pinang ya, seperti biasa jam 8.30 tepat. Ya, jangan ada yang terlambat. Sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik, sudah rapi, dan juga sudah mempersiapkan Alkitabnya untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Dan juga mempersiapkan hati pastinya ya untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, pengumuman yang kedua adalah persembahan bisa kita kumpulkan melalui amplop ya. Nanti setiap 1 bulan atau kalau orang tuanya akan ke gereja bisa dikirimkan ya di kebaktian umum, tapi dituliskan di amplopnya nama masing-masing dan juga untuk persembahan sekolah minggu ya, lewat amplop yang pertama. Yang kedua caranya kita juga bisa mengirimkan lewat QR code yang ada di layar kita ya. Oke, bisa ya. Lalu yang ketiga, nah kita kan belajar firman Tuhan ini benar ya melalui iman ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena kita beriman kepada Dia ya. Kita beriman kepada Dia. Tapi iman yang kita imani, yang kita percayai ialah iman juga yang perlu pengertian adik-adik. Nah makanya kalian juga kan suka bertanya ya kepada mamanya, kepada papa mungkin ya, atau di dalam hati, ya Tuhan kenapa sih kalau ada keselamatan tapi hidup kita selalu aja menghadapi penderitaan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu kalian penasaran. Maka dari itu Lausa membuka kesempatan untuk adik-adik sekalian bertanya melalui WA group ya. WA group yang tergabung di dalamnya adalah orang tua kalian. Jadi ketika kamu bertanya kepada mama papa, nah kasih tahu mama atau papanya itu kirim ke WA group orang tua sekolah minggu, supaya nanti nextnya selanjutnya Lause akan mencoba menjawab melalui video singkat. Nah di sini ya Lause kalian bertanya, Lause menjawab. Seperti itu ya, ini salah satu program baru supaya setiap kita bisa bertumbuh di dalam iman Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar aku percaya Tuhan, tetapi aku juga mengerti, supaya kita juga bisa menjelaskan Injil kepada orang lain dengan baik dan benar. Oke? Bisa ya? Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu, jangan sungkan, tapi kirimkan saja ke WA grup orang tua sekolah minggu. Ya? Terima kasih, hari ini itu aja wartanya. Sekian, terima kasih, stay safe and healthy.
Tuhan Yesus memberkati.